See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga desa Sukabudi. Jadi saya mau menceritakan pengalaman horor saya ketika saya bekerja di Malaysia. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 awal. Saya bekerja di plywood atau disebut juga dengan triplek. Lokasinya itu berbatasan dengan Kalimantan. Jadi sekeliling saya itu benar-benar hutan yang lebat. Tempat pabrik saya bekerja di sini menerapkan 2 shift pagi dan shift malam. Shift pagi dari jam 7 sampai jam 4 sore ditambah lembur 3 jam. Ujung-ujungnya pulang jam 7 malam. Begitu juga sebaliknya, shift malam. Nah, kebetulan saya kedapatan shift pagi, jadi bisa pulang jam 7 malam. Tapi karena sudah seharian saya bekerja, saya memutuskan untuk tidak langsung pulang ke kamar, tapi nongkrong dulu sama teman-teman. Gak kerasa waktu udah nunjukin pukul 8 malam. Saya pun bergegas balik ke kamar buat siap-siap mandi. Tapi FYI, kamar mandi kami di sini kamar mandi sharing ya, yang punya bak besar yang bisa mandi rame-rame gitu, dan di tepinya bisa buat nyuci ya. Dan tiap kamar mandi itu ada 10 kamar kecil untuk tempat buang air besar dan mempunyai 4 pintu. Pintunya itu ada 2 pintu masuk di depan dan 2 pintu di belakang. Sudah kebayangkan sama kalian? Nah, jadi waktu itu kan saya langsung aja nyuci baju kerja. Kebetulan saya di sana ketemu teman kerja yang lagi nyuci juga. Lumayan lah bisa buat nemenin dan gak sepi-sepi amat lah, apalagi udah jam 8 lewat. Nah, sambil nyuci itu saya asik cerita tentang keseharian saya dengan dia. Kebetulan saya sama dia beda tempat, tapi tetap satu pabrik juga. Nah, waktu saya lagi asik-asik cerita itu, ada yang masuk ke kamar mandi, tapi dia itu kayak anak kecil, pendek, tapi mukanya itu tua banget. Pendek, terus kulitnya itu warna kuning. Saya pun heran dalam hati, kok nih orang pakai apaan sih? Kok badannya kuning semua? Mana mukanya tua, botak lagi. Tapi saya cuek aja, biarin aja lah. Saya tetap nyuci, tinggal beberapa helai lagi. Tapi ini anak kecil malah mondar-mandir gitu di belakang saya. Jadi agak ganggu juga. Tapi saya gak bisa dong ngomong langsung. Saya biarin aja, nanti dia bakalan pergi juga gitu ya. Pas saya bilang kayak gitu, yang anehnya kan di situ ada 4 pintu. Dia itu gak lewat pintu, tapi dia udah tiba saja di luar. Padahal saya tahu persis dia mondar-mandir di belakang saya ya. Itu saya langsung merinding, apalagi tempat saya kerja itu dikelilingi hutan lebat gitu ya. Kalian bayangin aja deh, hutan Kalimantan. Nah, kayak gitulah. Tapi ini pas malam hari, gimana nggak ngeri? Saya pun bergegas buat nyuci kan, lalu mandi. Besoknya saya masih kepikiran juga masalah yang kemarin. Kebetulan ada teman saya yang indigo. Dia malah tahu apa yang saya lihat, padahal saya belum deskripsikan bentuk sosok apa yang saya lihat. Tapi dia malah ceritakan, kamu lihat yang seperti ini kan, ciri-cirinya begini kan. Itu saya langsung merinding. Kok dia tahu persis? Dia cerita, kamu gak usah takut katanya. Dia itu baik tapi agak iseng aja. Di kamar mandi sana memang ada penghuninya. Penghuninya ada 2.
satu tuyul, dan satu lagi kuntilanak. Semenjak aku tahu apa yang ada di sana, aku setiap pulang kerja pasti buru-buru buat bersih-bersih dan gak mau lama-lama lagi buat mandi malam. Oh iya, ini saya masih ada cerita. Jadi kuntilanak yang dekat kamar mandi itu sering melayang-layang dekat jendela lantai 2 kamar mes kami. Jadi kami kalau sudah malam hari itu, jendela pintu yang menghadap ke hutan belakang pasti kami tutup. Dan yang kali ini saya ngalamin langsung. Kebetulan saya dapat shift malam kan. Waktu itu mungkin sekitar pukul 1 atau 2 malam lah. Saya melihat-lihat ada seperti asap atau plastik, tapi saya nggak terlalu menghiraukan. Saya tetap lanjut kerja saja. Tapi yang anehnya, kalau asap atau plastik kok dia makin lama makin menyerupai orang. Dan FYI, di bagian saya itu triplek itu kan tinggi ya, nggak mungkin dong orang naik ke sana tanpa alat. Dan masuk ke dalam pabrik itu harus pakai SOP pabrik, itu bajunya itu bukan baju putih gitu. Nah, dari atas itu kan kalian tahu nggak, dia itu apa ya, dia itu melayangnya itu kayak lambat banget, tapi dia sambil ngeliat saya tuh dari jauh. Itu saya merinding sebadan-badan, tapi saya nggak mau ceritakan ke rekan kerja saya, takut mereka pada buyar. Jadi saya diam aja gitu kan. Saya berdoa dalam hati kayak berharap cepat deh sembuh biar dia nggak di sana lagi. Nah, besoknya saya dapat cerita dari teman saya, ada karyawan yang melihat ada sosok anak kecil yang matanya menyala warna merah darah gitu. Itu dia kan mau ke WC kan, mau buang air kecil gitu. Tapi pas dia selesai buang air kecil, ada yang manggil dia kayak wush, wush, wush. Itu dari atas kan, dari atas WC. Dia kan noleh ke atas. Ternyata ada anak kecil itu menyeringai ke dia. Auto kabur dia dari sana kan. Dan dia itu padahal tipe orang yang gak percayaan. Tapi semenjak kejadian itu dia udah gak takabur lagi. Oh iya, di dalam pabrik tempat saya kerja itu kan ada satu penghuni lagi, katanya itu dia korban kecelakaan mesin. Rambutnya itu ketarik sampai dia kelindas mesin gitu, makanya sosoknya gak tenang. So jadi itu cerita saya, semoga cukup menghibur. Kalau ada kesempatan, saya mau menceritakan kisah horor saya yang lain. Jadi selamat malam, sampai jumpa. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.